Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rit Kristianti. Di sini saya bertugas sebagai moderator untuk kelompok statistika, yakni kelompok 3, dengan anggota Karisma Kartikasari, Windy Irmawanti, saya sendiri Rit Kristianti, dan Delia Hidayati. Materi yang akan dibahas oleh kelompok 3 mengenai distribusi frekuensi dan penyajian data. Untuk yang pertama, menjelaskan pengertian distribusi frekuensi, jenis-jenis distribusi frekuensi, dan kelebihan dan kekurangan distribusi frekuensi. Yang kedua, menjelaskan pengertian limit, batas, nilai tengah, dan lebar kelas, penyusunan distribusi frekuensi, dan contohnya. Untuk yang ketiga, menjelaskan tujuan dari penyajian data, bentuk-bentuk penyajian data, dan syarat atau prosedur pemilihan bentuk penyajian data. Untuk materi yang pertama, yakni apa yang dimaksud dengan distribusi frekuensi, akan dijelaskan oleh Mbak Karisma Kartikasari. Dipersilahkan. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang distribusi frekuensi. Pengertian distribusi frekuensi. Data pertama yang diperoleh pada suatu observasi disebut dengan data mentah. Dalam bekerja dengan jumlah data yang cukup besar, biasanya lebih menguntungkan jika data disajikan dengan kelas-kelas atau kategori-kategori tertentu dengan frekuensi yang bersesuaian. Frekuensi yang dimaksud adalah banyaknya kejadian yang ada pada kelas-kelas tertentu. Suatu tabel yang menyajikan kelas-kelas data beserta frekuensinya disebut distribusi frekuensi. Jadi, distribusi frekuensi yaitu penyusunan data dalam bentuk kelompok, mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar, berdasarkan kelas-kelas interval dan kategori tertentu. Distribusi frekuensi juga memiliki pengertian yaitu penyusunan data ke dalam kelas-kelas tertentu, di mana setiap data dimasukkan ke dalam salah satu kelas tertentu atau pengelompokan data. Jenis-jenis distribusi frekuensi. Yang pertama, distribusi frekuensi kumulatif, yaitu suatu daftar yang memuat frekuensi-frekuensi kumulatif. Jika ingin mengetahui banyaknya observasi yang ada di atas atau di bawah suatu nilai tertentu. Distribusi frekuensi kumulatif ini dibagi menjadi dua, yaitu distribusi frekuensi kumulatif kurang dari atas dan distribusi frekuensi kumulatif lebih dari bawah. Distribusi frekuensi kumulatif kurang dari atas adalah jumlah frekuensi dari semua nilai-nilai yang lebih kecil dari tepi atas kelas pada masing-masing interval kelasnya. Distribusi frekuensi kumulatif lebih dari bawah adalah jumlah frekuensi dari semua nilai-nilai yang lebih besar dari tepi bawah kelas pada masing-masing interval kelasnya. Yang kedua, distribusi frekuensi relatif adalah perbandingan daripada frekuensi masing-masing kelas dengan jumlah frekuensi seluruhnya dan dinyatakan dalam persentase. Distribusi frekuensi relatif ini dikategorikan menjadi satu, yaitu distribusi frekuensi kumulatif relatif, yaitu jumlah frekuensi relatif dengan menggunakan persentase. Kelebihan dan kekurangan distribusi frekuensi. Kelebihan distribusi frekuensi yang pertama, manfaat penyajian data dalam bentuk distribusi frekuensi adalah untuk menyederhanakan penyajian data sehingga menjadi lebih mudah untuk dibaca dan dipahami sebagai bahan informasi. Yang kedua, dapat mengetahui gambaran secara menyeluruh. Yang ketiga, data yang disajikan lebih rapi. Yang keempat, memudahkan
untuk mencari suatu interval. Kekurangan distribusi frekuensi yang pertama membutuhkan usaha ekstra untuk menyajikan tabel, yang kedua memakan tempat secara vertikal, yang ketiga rincian atau informasi awal menjadi hilang. Sekian pemaparan materi dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Windy Irmawati. Untuk materi yang selanjutnya ada pengertian dari limit, batas, nilai tengah, dan juga lebar kelas. Yang pertama, limit kelas atau tepi kelas. Limit kelas atau tepi kelas ini adalah batas nyata kelas, yaitu batas kelas yang tidak memiliki tempat untuk angka-angka tertentu antara kelas yang satu dengan kelas yang lain. Nah, tepi kelas ini ada dua macam, yaitu yang pertama ada tepi bawah kelas dan juga tepi atas kelas. Yang kedua ada batas kelas. Batas kelas ini adalah nilai-nilai yang membatasi antara kelas yang satu dengan kelas berikutnya. Ya, batas kelas ini terdiri dari dua macam. Ada batas bawah kelas, yaitu nilai atau angka yang terdapat pada bagian sebelah kiri dari setiap kelas, dan juga ada batas atas kelas. Batas atas kelas ini adalah nilai atau angka yang berada pada bagian sebelah kanan dari setiap kelas. Kemudian yang ketiga ada nilai tengah kelas. Nilai tengah kelas ini adalah rata-rata hitung dari batas bawah kelas dengan batas atas kelas. Yang terakhir ada lebar kelas. Lebar kelas ini adalah selisih antara batas bawah kelas dengan batas atas kelas. Materi yang selanjutnya ini ada penyusunan distribusi frekuensi. Yang pertama, urutkan data dari yang terkecil hingga yang terbesar. Yang kedua, menentukan rank atau jangkauan dengan rumus menselisihkan antara nilai yang terbesar dengan nilai yang terkecil. Yang ketiga, menentukan banyaknya kelas dengan mempergunakan rumus Sturges, yaitu 1 ditambah 3,3 log n, di mana K ini adalah banyaknya kelas dan N ini adalah jumlah data yang diobservasi. Yang keempat, menentukan interval kelas atau lebar kelas. Rumusnya adalah C sama dengan R per K, di mana R ini adalah jangkauan dan K ini adalah banyaknya kelas. Yang kelima, menentukan batas-batas kelas. Yang keenam, menentukan titik tengahnya dengan rumus batas atas kelas ditambah batas bawah kelas dibagi 2. Kemudian yang ketujuh, memasukkan data ke dalam kelas yang sesuai. Yang terakhir yaitu menyajikan distribusi frekuensi. Nah, selanjutnya ini ada contoh soal mengenai distribusi frekuensi. Buatlah tabel distribusi frekuensi dari data nilai ujian 50 mahasiswa sebagai berikut. Nah, cara mengerjakannya yang pertama, urutkan data dari yang terkecil hingga yang terbesar. Nah, kebetulan tadi itu datanya sudah urut ya, jadi lanjut ke langkah yang kedua, yaitu menentukan rank atau jangkauan. Tadi rumusnya adalah data terbesar dikurangi dengan data terkecil. Tadi itu data terbesarnya ada 86 dan data terkecilnya ada 22, jadi jangkauannya 86 dikurangi 22 jadi 64, jadi jangkauannya adalah 64. Yang ketiga, menentukan banyaknya kelas dengan mempergunakan rumus Sturges. Ini adalah 1 ditambah 3,3 log n. Tadi banyaknya data itu ada 50, jadi 1 ditambah 3,3 log 50. Hasilnya ada 6,58. Nah, kita bulatkan ke atas ya, jadi 7. Jadi banyaknya kelas ini nanti ada 7. Kemudian langkah yang keempat adalah menentukan interval kelas atau lebar kelas. Rumusnya adalah jangkauan tadi dibagi dengan banyaknya kelas. Jangkauan tadi itu ada 64 dibagi dengan banyaknya kelas ada 7, jadi 9,14 dan dibulatkan ke atas jadi ada 10. Jadi interval kelas atau lebar kelasnya itu ada 10. Yang kelima, menentukan batas-batas kelas. Menentukan batas-batas kelas ini ada 2, yaitu menentukan tepi bawah kelas dan juga menentukan tepi atas kelas. Menentukan tepi bawah kelas ini rumusnya batas bawah kelas dikurangi 0,5
Dan untuk mencari tepi atas kelas ini rumusnya batas atas kelas ditambah 0,5. Keenam, menentukan titik tengahnya, yaitu batas atas kelas ditambah batas bawah kelas dibagi 2. Nah, berikut ini adalah tabel dari distribusi frekuensi dari data nilai ujian 50 mahasiswa. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan mengenai distribusi frekuensi. Untuk materi yang selanjutnya, penyajian data akan disampaikan oleh Mbak Ruri Kusdianti dan juga materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri, yakni penyajian data. Penyajian data berfungsi untuk memberikan gambaran awal dari hasil pengumpulan data. Informasi data lebih cepat dimengerti dan memudahkan proses analisis data. Tahapan penyajian data dimulai dengan editing, coding, kemudian membuat penyajian data tersebut. Editing data merupakan proses memeriksa data mentah yang dikumpulkan untuk mendeteksi kesalahan yang selanjutnya dapat dilakukan koreksi segera. Misalnya pada data hasil kuesioner, apakah hasil jawaban responden sesuai dengan pertanyaan. Kemudian coding merupakan proses untuk menempatkan angka atau simbol lain pada setiap jawaban sehingga data dapat dimasukkan ke dalam sejumlah kategori atau kelas untuk mempermudah penyajian data. Selanjutnya adalah bentuk-bentuk penyajian data. Beberapa jenis penyajian data diantaranya adalah berupa narasi, tabel, grafik, mapping, dan gambar. Tabel menyajikan data ke dalam bentuk baris atau kolom sedemikian rupa sehingga memberikan informasi lebih kepada peneliti. Sedangkan grafik menyajikan data dari tabel tersebut menjadi bentuk visual yang lebih informatif lagi. Penyajian data ini tidak hanya sangat membantu peneliti untuk mengetahui gambaran data awal, namun digunakan juga pada analisis inti penelitian atau pelaporan. Yang pertama ada narasi. Narasi menyajikan hasil pengolahan data dengan menggunakan kalimat. Misal, sejumlah 90% penderita penyakit Y di kota X adalah anak usia sekolah dasar yang tinggal di daerah nelayan. 3 di antara 7 peserta penyuluhan kesehatan tentang penanggulangan DP adalah kader kesehatan. Yang kedua ada tabel. Penyajian informasi dalam bentuk angka dengan menggunakan format baris dan kolom. Adapun baris dan kolom tersebut dapat berupa kategori-kategori dan angka frekuensi. Syarat tabel yakni terdiri dari judul tabel, badan isi tabel, dan catatan kaki. Lalu judul tabel memiliki syarat singkat, jelas, relevan, menjelaskan apa yang disajikan, di mana dan kapan. Lalu ada badan tabel yang memiliki syarat lajur baris kolom. Tiap lajur diberi label, titik temu baris kolom berisi nilai var, ada lajur berisi jumlah. Selanjutnya ada catatan kaki yang berisi penjelasan label dan sumber informasi dari isi tabel. Selanjutnya ada macam-macam tabel. Yang pertama ada tabel satu arah atau one way tablet. Tabel satu arah merupakan tabel yang menunjukkan satu variabel atau karakteristik saja. Jadi pada tabel satu arah ini jumlah responden berdasarkan umur. Macam tabel yang kedua ada tabulasi silang atau lebih dari satu arah atau two-way table. Merupakan metode tabulasi untuk merangkum data dengan dua atau lebih variabel secara bersamaan. Jadi jumlah responden pada tabel ini berdasarkan umur dan jenis kelamin. Untuk macam tabel data yang ketiga ada tabel frekuensi. Tabel frekuensi merupakan tabel ringkasan data yang menunjukkan frekuensi atau banyaknya item atau objek pada setiap kelas yang ada. Contohnya seperti pada gambar. Berikut ada contoh pembuatan tabel frekuensi dengan data usia responden. Terdiri dari kolom kategori umur, frekuensi kumulatif, dan frekuensi relatif. Untuk selanjutnya ada penyajian data bentuk grafik. Memiliki fungsi yakni grafik dapat digunakan sebagai laporan. Mengapa menggunakan grafik? Manusia pada umumnya tertarik dengan gambar dan sesuatu yang ditampilkan dalam bentuk visual akan lebih mudah diingat daripada dalam bentuk angka. Grafik dapat digunakan sebagai kesimpulan tanpa kehilangan makna.
Selanjutnya ada syarat grafik, yakni terdiri dari judul grafik, badan atau isi grafik, catatan kaki atau keterangan. Lalu ada judul grafik dengan syarat singkat, jelas, relevan, menjelaskan apa yang disajikan, di mana dan kapan. Lalu ada badan grafik, tampilkan var dengan warna menarik, batasi jumlah var yang ditampilkan, lengkapi dengan legenda yang menjelaskan artinya. Lalu ada catatan kaki yang berisi penjelasan label dan sumber informasi dari isi grafik. Baik, saya akan melanjutkan menjelaskan materi mengenai jenis-jenis grafik. Beberapa jenis grafik yang dapat digunakan untuk menyajikan data adalah sebagai berikut. Yang pertama ada grafik garis atau line chart. Grafik ini digunakan untuk melihat pertumbuhan atau perkembangan suatu kejadian. Nah, bisa kita lihat pada gambar grafik 1.3 seperti yang ada di PPT. Ini menunjukkan perkembangan saham perusahaan PTJ pada periode 18 Maret hingga 29 Maret 2013. Nah, dari grafik ini terlihat fluktuasi naik dan juga turun dari nilai saham. Misalnya nilai tertinggi adalah 23.500 dan terjadi pada tanggal 27 Maret 2013. Selanjutnya jenis grafik yang kedua adalah grafik peta. Nah, grafik ini digunakan untuk melihat atau menunjukkan lokasi suatu wilayah beserta atribut atau karakteristiknya. Grafik ini sangat penting apabila kita tertarik pada analisis data spasial. Seperti pada contoh grafik yang ada di gambar 1.4 pada PPT, itu menunjukkan lokasi 23 kecamatan di Kabupaten Bekasi. Sementara itu, degradasi warna pada grafik itu menunjukkan karakteristik persentase kontribusi produk domestik regional bruto setiap kecamatan pada tahun 2010. Jenis grafik yang ketiga adalah grafik batang. Grafik ini berfungsi untuk melihat distribusi atau perbandingan nilai, frekuensi, atau persentase di setiap kelas atau kategori. Nah, pada sumbu vertikal itu berupa nilai atau frekuensi atau persentase, di mana lebar tiap batang itu sama dengan interval kelas, dan tinggi batang itu sesuai dengan nilai atau frekuensi atau persentase tiap-tiap kelas. Sedangkan pada sumbu horizontalnya itu menunjukkan nama-nama kelas. Nah, berdasarkan pada data tabel frekuensi dari data tabel 1.7 pada pembahasan sebelumnya, itu bisa juga kita sajikan dalam bentuk grafik batang. Nah, bisa kita lihat pada gambar 1.5 seperti yang ada di PPT. Itu gambar itu merupakan grafik batang frekuensi responden berdasarkan umur. Jenis grafik yang keempat adalah grafik titik. Grafik titik ini merupakan metode presentasi secara grafis untuk hubungan antara dua variabel kuantitatif. Nah, salah satu variabel itu digambarkan pada sumbu horizontal dan variabel lainnya itu digambarkan pada sumbu vertikal. Pola yang ditunjukkan oleh titik-titik yang ada itu menggambarkan hubungan yang terjadi antar variabel. Sebagai contoh, pada gambar 1.6 seperti yang ada di PPT, itu kita buat grafik titik yang menunjukkan hubungan antara usia pada sumbu horizontal dan lama kesembuhan penyakit diare itu pada sumbu vertikal. Nah, dapat kita amati secara visual bahwa ada hubungan sebanding antara keduanya, di mana semakin tinggi usia maka waktu kesembuhan juga semakin lama atau panjang. Nah, jenis grafik berikutnya adalah grafik lingkaran.
atau pie chart. Grafik ini dapat berfungsi untuk melihat perbandingan dalam persentase atau proporsi. Grafik ini juga mempresentasikan distribusi frekuensi relatif dari data kualitatif maupun dari data kuantitatif yang telah dikelompokkan. Caranya adalah dengan menggambar sebuah lingkaran, kemudian menggunakan frekuensi relatif itu untuk membagi daerah pada lingkaran menjadi sektor-sektor yang luasnya sesuai dengan frekuensi relatif tiap kelas atau kelompok. Hasil tabel frekuensi dari data umur responden pada tabel 1.7 di pembahasan sebelumnya itu telah disajikan ke dalam bentuk grafik batang di gambar 1.5. Nah, data tersebut itu juga bisa kita sajikan dalam bentuk grafik lingkaran seperti pada gambar 1.7 yang tertera pada PPT. Bisa kita lihat, itu merupakan grafik lingkaran umur responden. Nah, jenis grafik yang terakhir itu adalah OGIF. OGIF ini merupakan grafik yang menyajikan nilai kumulatif, di mana sumbu horizontal itu merupakan nilai data, sedangkan sumbu vertikalnya itu dapat berupa frekuensi kumulatif atau frekuensi relatif kumulatif, ataupun juga dapat berupa persen frekuensi kumulatif. Nah, frekuensi yang digunakan masing-masing kelas itu digambarkan sebagai titik, di mana setiap titik ini nanti akan dihubungkan oleh garis lurus. Hasil tabel frekuensi dari data umur responden pada tabel 1.7 itu dapat kita sajikan ke dalam bentuk OGIF, seperti pada gambar 1.8 yang tertera pada layar PPT. Nah, bisa kita amati bahwa OGIF ini merupakan jenis OGIF positif. Oke, materi selanjutnya adalah mengenai manfaat tabel dan juga grafik. Nah, ada beberapa manfaat dari penggunaan tabel dan grafik dalam penyajian data. Di antaranya adalah yang pertama, itu dapat meringkas data, baik itu data kualitatif maupun kuantitatif. Yang kedua, data kualitatif itu berupa distribusi frekuensi, frekuensi relatif, persen distribusi frekuensi, grafik batang, dan juga grafik lingkaran. Yang ketiga, data kuantitatif itu berupa distribusi frekuensi, relatif frekuensi, dan persen distribusi frekuensi. Kemudian diagram atau plot titik, distribusi kumulatif, dan juga OGIF. Manfaat yang keempat adalah dapat digunakan untuk melakukan eksplorasi data. Manfaat yang terakhir adalah membuat tabulasi silang dan diagram sebaran data. Oke, selanjutnya mengenai prosedur penggunaan tabel dan juga grafik. Nah, penggunaan tabel dan grafik baik itu untuk penyajian data kualitatif maupun data kuantitatif itu secara rinci penjelasannya dapat kita lihat melalui bagan yang ada di PPT di atas pada gambar 1.9.